Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Rabbul Izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melontarkan pertanyaan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Beliau bertanya, dengan apakah seseorang bisa menggapai kesempurnaan keimanan? Dengan apa seseorang bisa menggapai kesempurnaan keimanan? Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum menjawab, bis salati. Sahabat mengatakan dengan salat, dengan menunaikan ibadah salat. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan hasanan. Walaysa dzak. Jawabannya bagus. Tetapi bukan dengan itu, atau bukan dengan salat seseorang bisa mencapai kesempurnaan iman. Kemudian sahabat yang lain menjawab. Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama. Dengan apa seseorang bisa mencapai kesempurnaan iman? Maka sahabat yang lain menjawab bizzakati, dengan menunaikan zakat. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menjawab hasanan. Jawabannya baik. Zakat bisa membuat seseorang memiliki keimanan, tapi bukan dengan zakat seseorang bisa mencapai puncak keimanan. Kemudian Nabi bertanya lagi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan yang sama. Kemudian para sahabat menyebutkan amal satu persatu.
Dan Nabi menjawab dengan jawaban yang sama, hasanah. Dan bukan dengan semua jawaban yang dijawab oleh para sahabat seseorang bisa mencapai puncak tertinggi keimanan. Bukan dengan sholatnya, bukan dengan puasanya, bukan dengan zakatnya, bukan dengan hajinya, bukan dengan umrahnya, bukan dengan bacaan Qur'annya. Seseorang bisa mencapai puncak keimanan. Awthaqu ural iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, puncak keimanan itu baru bisa diperoleh, baru bisa dirasakan oleh seseorang jika seseorang telah mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah. Beliau SAW mengatakan, al-hubbu fillah. Tidaklah seseorang mencintai orang lain kecuali orang tersebut adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak berhubungan dengan darah, tidak berhubungan dengan suku, tidak berhubungan dengan apapun juga, tapi berhubungan dengan ketaatan seseorang kepada Rabbul Izzah. Seseorang bisa mencintainya siapa saja, di mana saja. Nabi mengatakan al-hubbu fillah. Ketika kita mampu memiliki karakter mencintai manusia, siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, dari manapun asalnya, ketika orang tersebut adalah orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut berhak, layak dan patut untuk dicintai. Dan sebaliknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Nabi kita mengatakan wal bughdhu fillah, membenci, tidak menyukai siapapun dia karena Allah, walaupun dia orang terdekat kita, walaupun dia satu suku dengan kita, dan seterusnya. Jika dia termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah, yang memaksiati Allah, maka secara hukum syar'i dia patut untuk mendapatkan kebencian dari kita. Benci karena Allah, benci karena orang tersebut telah menyekutukan yang telah menciptakan kita. Orang yang beriman, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta pada Allah. Allah yang menjadi barometer dalam hidupnya, Allah yang menjadi patokannya. Siapapun yang berjalan dengan jalan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia patut untuk dicintai. Dan siapapun yang berjalan jauh dari jalan Allah dan Rasulnya, maka dia patut untuk dibenci. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan di lafaz yang ketiga, wa a'talillah. Saat kita bisa memberikan sesuatu kepada pihak-pihak lain dengan dasar karena ketaatan seseorang kepada Allah,
karena kesolehannya, karena dia berpegang teguh terhadap agama ini atau di atas agama ini, walaupun dia bukan bagian dari keluarga kita, walaupun dia tidak satu suku dengan kita, maka dia patut dan layak untuk mendapatkan pemberian-pemberian dari kita. Dan kemudian Nabi yang mulia SAW mengatakan, yang keempat kata beliau, wa mana'a lillah. Siapapun dia, walaupun dia orang terdekat kita, kalau dia tidak mentaati Allah, kalau dia tidak mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka boleh untuk kita tidak memberikan sesuatu kepada pihak-pihak tersebut. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dengan sebab inilah seseorang bisa merasakan puncak keimanan setelah dia mampu mencintai yang menjadi dasar cintanya adalah Allah. Siapapun dia, ketika seseorang mampu membenci, ketika yang menjadi dasar untuk membenci adalah Allah. Ketiga, Nabi katakan, ketika seseorang mampu memberi dan yang menjadi dasar pemberiannya adalah Allah. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak memberi dan yang menjadi dasarnya adalah Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebagai seorang manusia kita ingin memperoleh sesuatu hal yang maksimal, memperoleh prestasi yang maksimal. Tentu juga prestasi dalam masalah keimanan. Dan masalah keimanan, prestasi tertinggi keimanan tidak bisa diperoleh dengan berbagai macam jenis ibadah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, tidak akan pernah bisa seseorang mencapai puncak tertinggi keimanan sampai dia bisa mencintai karena Allah, sampai dia bisa membenci karena Allah, sampai dia bisa memberikan karena Allah, sampai dia bisa tidak memberi karena Allah. Itulah puncak tertinggi keimanan. Allah dijadikan sandaran dalam kehidupan seseorang. Inilah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, jika ada 3 perkara dalam diri seseorang, maka dia telah merasakan manisnya iman. Ketika dia bisa menjadikan, mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya, Allah dan Rasulnya menjadi pihak pertama yang ada di dalam hatinya dalam urusan cinta. Semuanya gimana Allah?
Semuanya gimana Nabi, bukan gimana kita, bukan gimana dia, bukan gimana keluarga, bukan gimana suku, tapi bagaimana Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, Nabi mengatakan, jika seseorang mampu mencintai pihak-pihak manapun karena keterkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, seseorang yang tidak suka dilemparkan ke dalam neraka atau ke dalam api setelah dia diselamatkan. Seseorang yang tidak suka kembali kepada jalur dosa dan maksiat ketika Allah telah memberikannya hidayah. Maka tiga perkara ini jika ada pada diri seseorang, maka seorang telah mencapai manisnya iman. Semoga Allah beri taufik dan hidayah untuk kita semua agar bisa mencapai puncak tertinggi keimanan, yaitu dengan hubbu fillah wal bughdhu fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sarif qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullah ajilihi wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.